Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Ia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat, dia hanya sekedar utusan. Dan saya mau katakan kepada kita semuanya, kalau kita percaya kita akan diselamatkan, kita tidak percaya kita akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus, yang telah di dalam Dia Yesus, ya. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi firman Allah juga dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saya mau katakan kepada kita, pilih yang baik dan engkau akan mendapatkan hidup yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Doa dan harapan saya di pagi ini, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman senantiasa menyertai kita. Sehingga aktivitas kita di pagi ini adalah aktivitas yang membawa kemuliaan pada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih. Dan kami tahu kadangkala kami putus asa, tetapi enggak kau biarkan kami binasa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca Keluaran 14 ayat 9 sampai dengan 14. Tapi kalau mau cerita atau cerita lengkapnya, Anda bisa dari ayat 1 sampai 31. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukan mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zebon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah kami telah mengatakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Haleluya. Ini sebuah cerita yang sangat seru. Karena apa? Skenarionya itu, sutradaranya itu Tuhan sendiri. Dan kita bisa melihat peristiwa nyata ini, di mana tema kita adalah putus asa tetapi tidak dibiarkan binasa. Tentu sebagai orang percaya pastilah kita pernah mengalami ketakutan seperti mungkin yang dialami orang Mesir ini. Karena musuh telah datang, musuh ada di belakang mereka. Sementara mereka berlari, enggak, untuk berlari tidak ada jalan untuk keluar. Kiri kanan tembok atau bukit-bukit, dan di depannya lautan. Dan itu hampir tidak mungkin mereka terselamatkan. Tetapi kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Musa. Sementara orang lain penuh dengan ketakutan, sambil berseru-seru, tapi disertai kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana mereka bersungut-sungut dan kemudian mempersalahkan Musa mengapa harus mengeluarkan mereka dari Mesir. Tapi apa kata Musa? Yang pertama Musa katakan, jangan takut. Jadi dalam hidup ini tidak perlu takut menghadapi musuh apapun yang sedang kau hadapi hari ini. Utang piutang.
atau situasi kondisi. Ada saya mendengar orang suaminya yang berhutang, ya, lalu kemudian istrinya tidak tahu tetapi dipaksa untuk membayar, lalu diintimidasi, diancam dan lain sebagainya. Saya mau katakan, walaupun saya tidak tahu siapa orang ini, tapi saya mau katakan kalau sampai anak-anakmu diancam, datang kepada polisi, datang kepada aparat, karena apapun itu tidak diperkenankan. Dan kalau memang kau tidak tahu, saya tidak tahu bagaimana hukum berbicara, tetapi kalau engkau tidak tahu, memang tidak tahu, betul-betul tidak tahu, ya, jangan tahu tapi pura-pura tidak tahu, itu bahaya itu. Yang memang betul kamu tidak tahu, ya katakan saja. Ya, pernah seseorang berkata utangnya, suaminya yang berhutang tapi dia nggak tahu, istrinya nggak tahu karena istrinya yang cari uang dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia bilang cari aja di kuburan sana, minta di kuburan, kan suami saya yang berhutang bukan saya. Walaupun diintimidasi tidak perlu takut, karena apa? Memang kita tidak tahu. Kalau diintimidasi sampai pengancaman, lapor kepada polisi, karena rasa tidak aman, nyaman. Ya. Nah, jadi mau saya katakan, jangan takut menghadapi persoalan hidup ini. Jangan takut melihat situasimu. Dan Musa, ketika dia menghadapi situasi ini, dia bukan hanya sekedar jangan takut, memang dia memang betul-betul dia tidak takut, karena dia tahu bahwa Tuhannya lebih besar dari peristiwa yang dialaminya, bahwa dari ketakutan yang dia alaminya, Tuhannya lebih besar. Itu sebabnya dia berdoa kepada Allah untuk mengatasi ketakutanmu. Kamu nggak bisa berdiri sendiri tanpa berdoa, tanpa firman, tanpa penyertaan Allah. Itu yang membedakan Musa dengan para pengikutnya. Musa itu tahu bahwa dia memiliki firman, bahwa dia ada bersama dengan Tuhan. Musa tahu bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkannya demikian sendiri. Dan itu sebabnya Musa, kenapa kamu gitu? Belah laut itu dengan tongkatmu. Wow, tongkat ada nggak digunakan? Belah itu laut. Tenang, aku ada di belakangmu, di depanmu, di tengahmu. Nah, kan nanti surga saya ada di tengah, ada di belakang, ada di depan. Nah, ya, yang mau saya katakan adalah bahwa Tuhan itu tidak akan pernah bermain-main untuk menolong kita. Yang kedua, kata Musa, bahwa dengan tegas dikatakan, berdirilah teguh, tetap berdiri, lihat keselamatan dari Tuhan. Jadi kalau kita berdiri teguh, berarti kita siap melihat. Kan Tuhan katakan, nggak usah kamu berdiam diri saja, aku yang berperang ganti kamu. Nah, kalau Tuhan yang berperang, makanya Musa, kalau Tuhan yang berperang, siapa lawan dia? Makanya Musa nggak takut. Lihat saja, berdiri saja. Teguh berdiri, lihat apa yang akan Tuhan lakukan kepadamu. Dan ketika Tuhan berperang ganti mereka, apa? Kalau di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya kepada orang Mesir. Kenapa bukan kepada orang Israel? Nanti itu dampaknya ada. Dampaknya mereka mengalami ketakutan, mengalami bangsa-bangsa di sekitarnya juga, orang Mesir juga, mereka juga. Akhirnya mereka percaya kepada Tuhan dan menghormati Musa sebagai pemimpin mereka. Dan saya mau katakan kepada kita, ketika kita berdiri teguh, itu bukan karena kekuatan kita. Ada support Tuhan di situ. Dan yang terakhir kata firman Allah, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Itu ayat yang ke-13. Ya. Lihatlah keselamatannya dan dari Tuhan. Orang Mesir yang kau lihat ini tidak akan ada lagi selama-lamanya. Dan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja, ayat 14-nya. Jadi di sini kita bisa melihat dan pada akhirnya ending cerita ini bagaimana Allah membelah laut Tiberau, lalu kemudian bagaimana Allah menyeberangkan orang-orang Israel
Lalu kemudian kita bisa melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, bebal tebal kebal ini. Dan kemudian mereka masuk ke dalam Laut Tiberia, dan Musa diperintahkan setelah mereka keluar untuk memukul kembali tongkatnya ke air. Dan air pun kembali. Lenyaplah orang Mesir yang mengejar mereka pada waktu itu. Jadi kita bisa melihat keselamatan mereka terima. Sebabnya, lihatlah, Tuhan akan menyelamatkan engkau. Tuhan buktikan bahwa Dia menyelamatkan. Tuhan buktikan bahwa mereka, sekalipun mereka bersungut-sungut, sekalipun mereka putus asa, di tengah-tengah putus asa itu mereka tidak dibiarkan Tuhan binasa. Tidak dibiarkan Tuhan putus asa. Tetapi Tuhan menunjukkan segala keperkasaannya, bahwa Dia adalah Allah yang perkasa, yang mampu menolong umatnya saat dalam keadaan apapun. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulit, jangan putus asa. Kalaupun engkau sampai kepada tahap ini, Tuhan tidak akan biarkan asal engkau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, seperti yang Musa lakukan. Ketika engkau menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, disitulah Tuhan mengintervensi persoalanmu, mengintervensi keadaanmu, menolong engkau keluar dari segala kesulitan-kesulitan yang engkau alami. Dan engkau akan memuliakan Tuhan, dan engkau akan mengagungkan Tuhan, dan engkau akan memasukkan nama Tuhan melalui perbuatan yang sudah dilakukan dalam hidupmu. Jadi, kalau engkau putus asa, jangan biarkan engkau binasa. Kalau engkau putus asa, datang kepada Tuhan, supaya tidak Tuhan biarkan engkau binasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, yang akan terus memberikan pengharapan bagi kami untuk melihat keperkasaan dan mengalami, menikmati kasih dan kuasa. Terima kasih, seperti orang Israel Engkau berkati dengan segala keperkasaan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa bagi orang-orang sakit. Saya mau berdoa bagi Anda yang sakit. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan akan terus menyatakan keadaan apapun sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang mereka derita Bapa di surga, aku perintahkan segala sakit penyakit itu dalam nama Yesus keluar. Sembuhkan mereka, lenyapkan sakit penyakit itu di dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur engkau sembuhkan mereka. Jangan mereka ulurkan tanganmu, karena engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat ini juga Tuhan, katakan mereka sembuh, maka mereka akan sembuh. Terima kasih. Dan bagi mereka yang mengalami masalah dalam hidup ini yang berat, Tuhan tolong. Tuhan, kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu. Mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang mereka, karena engkau yang mengundang. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan seperti engkau menolong orang Israel dari segala keadaan mereka, sehingga mereka memuliakan Tuhan, memasukkan engkau, biarkan juga mereka memuliakan engkau, memasukkan engkau, karena pertolonganmu yang kau berikan kepada mereka. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.